Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di kota Langara ini untuk kembali melanjutkan kajian kita berkaitan dengan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya melanjutkan kembali pembahasan kita, saya ucapkan terima kasih kepada DKM. Saya ucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Al-Ikhlas di Langara yang telah memberikan kesempatan kepada ana untuk bisa melanjutkan ataupun memaparkan tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini, pada malam ini, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari, mengenal tentang Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amalan kebaikan kita ketika kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, silsilah nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita sudah menjelaskan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kisah yang pernah terjadi sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu penyerangan pasukan gajah di kota Mekah. Dan pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan radha'atuhu sallallahu alaihi wasallam, tentang asuhan atau yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membaca daripada kitab Fiqhus Sirah, memahami tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Zaid Abdul Karim Az-Zaid. Beliau mengatakan dalam kitab beliau ini, ba'da wiladatihi sallallahu alaihi wasallam, setelah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, arda'athu ummuhu Aminah thalathata ayyamin aw sab'ata ayyam. Setelah lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu beliaulah yang pertama kali menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 atau 7 hari. Wa kanat khadanatuhu Ummu Aiman Birka al-Habasyiyah. Setelah itu beliau juga diasuh oleh Ummu Aiman. Ya, dan ketika itu juga beliau disusui oleh Thuwaibah maula Abi Lahab ayyaman. Juga disusui oleh budaknya Abu Lahab yang bernama Thuwaibah. Beberapa hari beliau disusui oleh budaknya Abu Lahab. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arda'atni wa Aba Salamah Thuwaibatun atau Thuwaibatu, bahwasanya saya telah disusui oleh Suwaibah, begitu juga dengan Abu Salamah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Salamah itu saudara susuan. Kemudian setelah itu kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma qadimat majmu'atun minan nisa'i yabhathna 'anil atfal."
datang sekelompok wanita dari perkampungan Bani Sa'ad datang ke kota Mekah untuk mencari anak-anak kecil. Ya. Minhunna Halimatus Sa'diyah. Di antara wanita-wanita dari kampung Bani Sa'ad tersebut ada seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah. Dan beliau datang bersama suami beliau, dan juga saat itu beliau bersama dengan anak bayi beliau. Dan datanglah wanita-wanita tersebut ke kota Mekah, yang mana jarak perkampungan Bani Sa'ad dan kota Mekah itu sekitar kurang lebih 100 km lebih. Ya, karena perkampungan Bani Sa'ad itu berada di kawasan kota Taif. Dan ketika mereka datang sampai ke kota Mekah, mulailah para wanita-wanita tersebut berpencar untuk mencari anak susuan. Karena Bapak Ibu sekalian baca Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan orang-orang Arab dahulu, ya khususnya di kota Mekah, mereka orang-orang kota Mekah akan mencari ibu susuan buat anak-anak mereka yang berasal daripada kampung. Begitu juga salah satu pekerjaan wanita-wanita yang ada di perkampungan, ya, yang berada di sekitaran kota Mekah saat itu adalah mencari anak-anak susuan sebagai sumber penghasilan bagi mereka. Ya, mencari anak-anak susuan. Dan ketika Halimatus Sa'diyah telah sampai di kota Mekah, kata beliau, mulailah kami berpencar untuk mencari anak susuan. Dan kata beliau, semuanya kami saat itu ditawarkan untuk mengambil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi setelah kami mendengarkan bahwasanya kalau dia anak bayi ini adalah seorang yatim, tidak punya ayah, tidak punya ibu, ya, maka semuanya kami menolak untuk mengambil anak tersebut. Karena kata beliau, karena tujuan kami mengambil anak-anak itu adalah untuk mendapatkan penghasilan daripada menyusui mereka. Sementara dia tidak punya ayah, ya, tidak punya orang tua, apa yang kami dapatkan daripada mengambil anak tersebut? Akhirnya kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata Halimatus Sa'diyah ketika menceritakan bagaimana beliau berjumpa dengan Nabi dan ketika beliau mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Halimatus Sa'diyah, ketika kami mulai mencari, saya ditawarkan, kami juga teman-teman saya ditawarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada satupun yang mau mengambil Nabi. Ya, alasannya seperti yang kita jelaskan tadi. Ya. Dan ketika tiba waktu untuk pulang, kata Halimatus Sa'diyah, semua teman-teman saya sudah mendapatkan anak susuan. Semuanya, semua wanita-wanita daripada perkampungan Bani Sa'ad sudah mendapatkan anak-anak susuan mereka. Ada yang mendapatkan 1 orang, ada yang mendapatkan 2 orang, kecuali saya sendiri. Wanita yang belum mendapatkan anak susuan adalah saya. Dan tidak ada yang tertinggal daripada anak-anak tersebut atau bayi-bayi tersebut kecuali juga 1 orang, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itulah kata Halimatus Sa'diyah, wahai suamiku, dia berkata kepada suaminya, wahai suamiku, sesungguhnya saya sangat membenci kalau sudah keluar kampung, kemudian mau pulang ke kampung kita tidak mendapatkan anak susuan. Bagaimana pendapatmu kalau saya mengambil anak bayi yatim yang tadi? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita melalui anak tersebut. Apa kata suaminya? Kalau memang itu yang engkau inginkan, wahai istriku, maka silakanlah mengambil anak tersebut. Dan kemudian kata Halimatus Sa'diyah, mulailah saya ambil, ya, Muhammad yang masih bayi saat itu, dan saya dekatkan maksudnya saya dekatkan ke tubuh saya, maksudnya untuk menyusui beliau, ke payudara beliau untuk menyusui beliau. Dan kata Halimatus Sa'diyah, saat itu dia mulailah menetek daripada Halimatus Sa'diyah. Dan saat itu kata Halimatus Sa'diyah, saya mulai merasakan keberkahan daripada anak tadi. Kata beliau, biasanya, ya, air susu saya itu tidak mengeluarkan susu. Sampai-sampai anak saya yang bayi itu tidak pernah membuat kami tidur setiap malam harinya karena kelaparan terus. Kerjaannya menangis karena kelaparan. Ya. Dan Halimatus Sa'diyah saat itu memang musim-musim pacaklik di kota Taif, di kawasan kota Mekah. Ya. Dan kata Halimatus Sa'diyah, tetapi ya, beliau merasakan suatu keanehan ketika Nabi mulai menyusui. Dia mendapatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengisap, ya, menyusui. Kemudian mulailah banyak air susu Halimatus Sa'diyah. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyusui, ternyata anak Halimatus Sa'diyah juga dapat minum bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Halimatus Sa'diyah, kami tidak pernah merasakan nyenyaknya tidur kecuali malam tersebut, karena selama ini kami diganggu terus oleh anak kami.
baru tidur bangun lagi, baru tidur bangun lagi karena kekurangan air susu. Dan apa yang juga dirasakan oleh Halimatus Sa'diyah saat itu, kata beliau, ya kami punya onta yang kita gunakan untuk memerah susunya. Karena salah satu sumber penghidupan, sumber makanan bagi penduduk kota Mekah atau bangsa Arab pada masa itu adalah kambing ataupun onta, yang mana mereka akan memerah susunya, kemudian mereka akan minum daripada air susu onta ataupun kambing tersebut. Dan kata Halimatus Sa'diyah, kami punya seekor onta betina yang selama ini tidak pernah mengeluarkan air susu. Diperah tidak akan pernah keluarkan air susu karena memang kurang gizi. Bagaimana mau mendapatkan gizi? Kata Halimatus Sa'diyah, semua tanaman di kota kami saat itu musim paceklik, musim panas, semuanya pada mati. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rasakan bagaimana panasnya Arab Saudi, ya. Mungkin bagi jamaah atau Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah menginjakkan kaki di tanah suci Mekah Madinah, ya, ketika tiba musim panasnya, ya, baik kota Mekah maupun kota Madinah atau kawasan yang berada di sekitarnya itu bisa sampai 50 derajat. Ya, bagaimana panasnya kota Arab saat itu. Kemudian kata Halimatus Sa'diyah, akhirnya karena juga kami lapar, anak-anak kami sudah tidur. Ya. Akhirnya juga kami kelaparan. Kata dia, suamiku pergi mencari, ya, suamiku pergi ke kandang onta kami untuk memerah air susunya. Yang kata Halimatus Sa'diyah, selama ini dia tidak pernah mengeluarkan air susu, tapi malam itu, ya, ketika dia datang ternyata air susu daripada onta kami full, dan juga kami dapat minum daripada air susu tersebut. Jadi kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas cerita tentang pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Halimatus Sa'diyah, dan masih banyak mukjizat atau masih banyak keberkahan yang beliau dapatkan dari kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Ya, berkata muallif dalam kitab beliau menjelaskan tentang faidah yang bisa kita petik daripada perjumpaan atau apa yang terjadi daripada Halimatus Sa'diyah ketika ke kota Mekah. Ya. Kenapa bangsa Arab mereka itu membawa anak-anak mereka ke perkampungan? Beliau mengatakan anna fi rada'atihi atau fi rada'atihi fil badiyati ba'idan 'anil madinati tajannuban lil awbi'ati wastafada min manakhil badiyati sihhi. Tujuan orang-orang Arab dahulu membawa anak-anak mereka. Pertanyaannya kan, kenapa sih bukan mereka yang susui? Ya. Kenapa harus menyerahkan kepada orang lain? Jadi orang-orang Arab dulu itu dari kecilnya memang anak-anak itu sudah ditinggalkan, sudah berpisah daripada orang tuanya. Salah satu tujuannya ataupun hikmahnya adalah untuk menjauhkan anak-anak tersebut daripada penyakit kota. Karena pada masa itu kota Mekah adalah tempat yang dikunjungi oleh banyak orang, baik untuk melakukan ibadah haji, ataupun juga untuk melakukan ibadah umroh, ataupun juga untuk melakukan perdagangan. Jadi pada masa itu kota Mekah adalah kota yang sudah berkembang, salah satu pusat perdagangan yang ada di bangsa Arab saat itu, dan juga pusat ibadah. Ya, tentunya akan banyak orang-orang yang datang, orang-orang luar yang datang ke kota Mekah, dan ini akan memberikan pengaruh kepada anak-anak mereka. Jadi salah satunya adalah tajannuban lil awbi'ati, ya, untuk menjauhkan daripada penyakit kota. Di antara penyakit kota tentunya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bisa merasakan pada zaman kita sekarang juga, ya. Akan berbeda orang yang dibesarkan di kampung dengan orang yang dibesarkan di perkotaan. Ya, dari segi manjanya, betul? Ya, mandirinya orang desa lebih mandiri. Dari segi fisiknya lebih kuat. Dari segi bahasanya lebih terjaga bahasa mereka. Ya. Inilah tujuan orang-orang tersebut membawa anak-anak mereka pada saat itu. Kemudian juga di antara tujuannya adalah yaitu untuk ta'widan lahum ala nutqis salimati lil lughatil arabiyyah. Untuk membiasakan anak-anak mereka berbicara dengan bahasa Arab yang fushah, yang resmi. Karena kalau di kota sudah mulai banyak pendatang, tentunya akan pendatang-pendatang yang datang ke kota Mekah ini akan mempengaruhi bahasa Arab, dan orang Arab sangat peduli terhadap bahasa mereka. Ya. Orang-orang Arab itu sangat peduli untuk menjaga bahasa mereka. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ihtimamu haula'il qaumi bil lughatil arabiyyah.
Ya, bagaimana orang-orang Mekah itu memperhatikan tentang bahasa Arab mereka, dan ini memberikan pelajaran kepada kita semua kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menjaga, mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Qur'an, bahasa agama kita, yang dengannya kita akan bisa memahami agamanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu salah satu pesan daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menulis surat kepada sahabat yang lain, Abu Musa al-Ash'ari, beliau mengatakan, amma ba'du, adapun setelah ini, kata beliau, fatafaqahu fi sunnati, maka hendaklah kalian mempelajari sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tafaqahu fil arabiyyah, dan juga hendaklah kalian mempelajari bahasa Arab, wa a'ribul Quran, dan hendaklah kalian mempelajari Al-Quran, fa innahu arabiyyun, karena bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Dan kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkan tentang pentingnya bahasa Arab. Beliau mengatakan, fa inna nafsa lughatil arabiyyah min ad-dini wa ma'rifatuha fardun wajibun. Bahwasanya mempelajari bahasa Arab itu adalah bagian daripada agama. Ketika kita belajar bahasa Arab itu adalah kita mempelajari agama kita. Ya. Karena Al-Quran dengan bahasa Arab, hadis dengan bahasa Arab. Kemudian beliau mengatakan fa inna, ya, dan juga beliau mengatakan sesungguhnya mengetahui dan mempelajari bahasa Arab itu adalah wajib, tentunya bukan fardu ain. Maksudnya wajib di sini bukan wajib pada setiap orang, tetapi harus ada orang-orang yang harus bisa mempelajarinya untuk menjaga agama mereka. Ya. Kemudian beliau mengatakan fa inna fahmal kitabi was sunnati fardun wajib. Karena memahami Al-Quran dan Sunnah itu adalah suatu perkara yang wajib. La yufhamu illa bifahmil lughatil arabiyyah. Tidak dapat kita memahami agama kita kecuali dengan memahami bahasa Arab. Baik, kemudian kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang kita bisa petik, pelajaran yang bisa kita petik daripada yang terjadi antara Halimatus Sa'diyah, pertemuan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan saat beliau datang ke kota Mekah bersama sahabat-sahabat beliau. Ya, kata mu'allif rahimahullahu taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mempersulit Halimatus Sa'diyah. Yaitu dalam artian mempersulit, beliau awal-awalnya, ya, tidak mendapatkan anak susu. Allah persulit dia. Ya. Sehingga saat itu ketika beliau melihat teman-temannya sudah mendapatkan anak-anak, ada yang satu, ada yang dua, ya, tinggal dia sendiri, beliau mengatakan ma balu hadzil asir. Kenapa nasibku seperti ini? Kenapa keadaanku seperti ini? Beliau mengatakan kullu niswati yajidna ghayatahunna, karena semua teman-temanku sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, sementara saya tidak ada. Ya, mungkin kalau kita bahasanya, ya Allah, sedih amat sekali. Mereka sudah dapat satu, banyak rezekinya, saya kok begini-begini saja, sudah mau pulang tidak dapat, biar satu anak, apes sekali. Ya, itu yang beliau keluhkan saat itu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memang menginginkan hal itu terjadi kepada beliau. Akan tetapi kaum muslimin di mata Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau karena tidak mendapatkan anak susuan. Seandainya beliau dapatkan anak susuan satu saja saat itu, beliau tidak akan mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau tidak akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena keadaan tersebutlah sehingga terpaksa, bukan ridho beliau, terpaksa beliau harus mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menjelaskan kepada kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya apa yang beliau, ya, yaitu terkadang kita membenci terhadap sesuatu, padahal itulah yang Allah Subhanahu wa taala sisipkan kebaikan di dalam sesuatu tersebut. Baik. Berkata mu'allif rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau ini, beliau mengatakan falamma, ya, adat li akhir, ketika itu beliau kembali mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana awalnya beliau sangat membenci,
Beliau tidak mau mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi falamma akhadhathu wa arafathu tamassakat bihi. Akan tetapi setelah beliau mengambil Nabi, kemudian mengenal Nabi, mendapatkan keberkahan-keberkahan, beliau betul-betul mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'at anna maslahataha wa maslahata usratiha fi tamassuki bihadha tifl. Barulah dia menyadari saat itu bahwasanya masalah yang terbaik buat dirinya dan juga buat keluarganya adalah mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang awalnya semua wanita tidak mau menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Menjelaskan kepada kita bahwasanya kita manusia, kebanyakan daripada kita tidak mengetahui perkara yang terbaik buat kita semuanya. Kita tidak tahu mana yang terbaik buat kita. Bisa jadi kita merasa sesuatu yang di depan kita tadi, yang kita tidak dapatkan, itu adalah kebaikan buat kita. Padahal ternyata itu bukan yang menjadi terbaik buat kita. Dan inilah seperti yang didapatkan oleh siapa? Oleh Halimatus Sa'diyah. Allah tidak memberikan dia anak sesuai. Untuk saat itu beliau merasa bahwasanya ini adalah suatu musibah. Ya. Allah tidak berpihak kepada beliau. Tapi ternyata keadaan itu Allah sengaja buatkan untuk memberikan yang terbaik buat beliau. Yang terbaik adalah bukan mendapatkan anak susuan yang lain, tetapi yang terbaik adalah jangan mengambil mereka supaya dia mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmah Allah, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat luas. Kita kebanyakan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang kita melihat orang-orang di sekitar kita, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, sementara kita sudah berusaha seperti mendapatkan apa yang mereka dapatkan, tetapi Allah tidak memberikan kepada kita. Padahal bisa jadi itulah yang terbaik buat kita, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu, dan ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal yang kalian benci itu Allah menjadikan kebaikan yang besar buat kalian. Begitu juga dalam surat yang lain, dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu, padahal yang kalian benci itu adalah yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu, padahal sesuatu itu buruk bagi kalian. Allah yang lebih tahu, kalian tidak mengetahui apa-apa, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mengeluarkan suatu ucapan. Beliau mengatakan, sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, beliau mengatakan, innal abda la yahammu bil amri minat tijarati wal timar. Beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya seorang hamba, dia itu sangat berambisi terhadap suatu perkara daripada perniagaan, perdagangan, dan juga daripada kepemimpinan, hatta yuyassaru lahu, sampai dia dimudahkan untuk mendapatkan hal tersebut. Kemudian apa beliau mengatakan, fayanzurullahu ilaihi, Allah melihat orang tersebut. Kemudian Allah fayaqulu lil malaikati, Allah berkata kepada para malaikat, isrifu atau asrifu anhu, palingkan semua itu dari orang tadi, jangan berikan kepadanya. Ya. Orang tadi semangat, dia ingin mendapatkan perniagaan, dia ingin mendapatkan jabatan, tetapi Allah lihat kepadanya. Ya. Kemudian Allah berkata kepadanya, jangan berikan kepada orang tadi. Ya, jangan berikan kepada orang tadi. Fa inni in yassartuhu lahu adkhaltuhu an-nar. Karena sesungguhnya jika saya mudahkan dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan tadi, maka sesungguhnya itu adalah saya masukkan dia ke dalam neraka. Bisa jadi itu penyebab dia masuk ke dalam neraka. Banyak kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang yang mana, ya, kebaikan yang dia dapatkan adalah dengan apa yang Allah berikan, supaya dengan kadang diberikan kemiskinan, ya. Makanya jangan heran kalau orang sudah diberikan kadang harta, itu sudah mulai lupa sholatnya. Coba kita perhatikan, ya. Coba betul Bapak Ibu, benar, ya. Fakta membuktikan, dan juga dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis dan ucapan para sahabat menjelaskan hal tersebut.
Dulunya Masya Allah ketika belum punya apa-apa, ya, sholat 5 waktu di masjid, hadir sholat berjamaah, menjaga sholatnya. Tapi setelah dia sudah mulai dibukakan pintu dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diberikan perniagaan, sukses dalam perniagaannya, sudah mulai lupa sholat jamaahnya, alasannya sibuk, banyak pembeli. Begitu juga mungkin ketika dulu dia berlaut, ya, sudah mulai naik ekonominya, naik status sosialnya, sudah mulai sombong. Dulunya dia Masya Allah dengan orang baik, dulunya dia Masya Allah dapat berbagi dengan orang. Tetapi setelah dia naik status sosialnya, sudah berbeda dari yang dulu. Tidak ada lagi orang yang dulu kita jumpai. Inilah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, jangan berikan, ya, harta tersebut, karena boleh jadi itu saya akan masukkan dia ke dalam neraka. Fayusarrifuhu Allahu anhu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala palingkan hal-hal tersebut dari orang tadi. Fayadhillu yatatayyaru yaqulu sabaqani fulanun dahani fulanun. Ya. Kemudian dia senantiasa tatayyur, beranggapan sial, aduh saya tadi didahului, kalau seandainya saya yang datang duluan, ya, kalau seandainya saya yang datang duluan, saya yang dapat tadi itu. Akhirnya dia mulai terus tatayyur, beranggapan sial, aduh kenapa saya tadi tidak terlalu. Jadi begitu dia, ya. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, wa ma huwa illa fadlullahi azza wa jalla. Padahal dia tidak menyadari bahwasanya ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan tadi, itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata muallif, wa min lutfillahi bi ibadihi an yuqaddira arzaqahum bihasabi ilmihi bi maslahatin la bihasabi muradihim. Oleh karena itu beliau mengatakan, muallif mengatakan, di antara kelembutan Allah kepada hambanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan rezeki buat mereka sesuai apa yang Allah ilmui. Berdasarkan ilmu Allah, Allah tahu kalau saya berikan ini kekayaan, bisa jadi dengan dia menjadi orang kaya sudah lupa kepada Allah. Seperti Qarun. Coba lihat. Tentunya kisahnya Qarun kita sudah tahu Bapak Ibu sekalian. Qarun itu manusia yang paling terkaya, tidak ada yang bisa kalahkan sekarang kekayaannya Qarun. Dari dahulu sampai sekarang tidak bisa. Makanya kalau kita dapatkan sekarang rezeki nomblok, dapat gali tanah, ada uang, bilangkan alhamdulillah harta karun. Itu maksudnya harta Qarun. Tapi dulunya dia orang soleh. Ya, Qarun itu dulunya orang soleh, taat beribadah. Ya. Akan tetapi setelah dibukakan pintu dunia, sudah mulai sombong, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau mengatakan, ya, termasuk kelembutan Allah, kasih sayangnya Allah kepada hamba, Allah memberikan rezeki kepada mereka sesuai ilmunya Allah. Ya. Dan la bihasabi muradihim, bukan sesuai dengan keinginan mereka. Kalau kita mau inginnya mah semua dulu, ya, semua kendari, semua alang-alang ini milik kita, ya. Kalau itu maunya kita, ya. Kalau kita mau, kalau nggak maunya kita. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, laukan nas, ya, wadiyani min zahabin labutagha thalithan. Seandainya manusia sudah memiliki 2 lembah daripada emas, pasti mereka tetap mencari yang ketiga. Manusia itu tidak akan pernah puas. Ya, coba kita sekarang, coba kita pikir, tidak usah kita bicara. Kita pikir-pikir diri kita saja. Dahulu belum kita punya apa-apa, belum punya motor. Kalau saya sudah punya motor, masya Allah apa. Tapi setelah punya motor, tidak lupa lagi itu, maunya pingin ini lagi. Ya, pingin mobil nanya ya. Jadi kita tidak syukuri lagi itu motor tadi. Ya, menganggap motor, aduh kita masih susah. Pingin punya mobil lagi. Ya, mobilnya biarin adalah mobil bekas. Setelah punya mobil bekas, kurang lagi, maunya mobil yang baru. Mobil Avanza, kurang lagi, lihat Pajero, maunya Pajero. Ya. Begitu Bapak Ibu sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu belum punya istri, maunya dapat istri. Setelah nikah, maunya tidak mau 1, maunya 2. Setelah 2, maunya tidak mau 2, 3, 4. Kalau perlu sampai 100, maunya 100. Memang manusia itu yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya manusia punya 2 lembah daripada emas, mereka pasti akan terus mencari yang ketiganya. Ya. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang dapat memuaskan, ya, keinginannya anak manusia, perutnya mereka, kecuali tanahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kuburan. Ya.
kecuali kuburan. Makanya kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita dilalaikan ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita berharap kita punya ini, kita harus kembalikan bahwasanya kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki untuk dapat makan saat itu, diberikan kesehatan saat itu rezeki Bapak Ibu. Ya. Banyak dari kita menganggap rezeki itu cuma uang saja. Tidak tahu kalau kesehatan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya, supaya kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, man asbaha mu'afan fi baladihi ya saliman fi sirbihi wa 'indahu qautu yaumihi faka'annama huyyizat lahul jannah. Barang siapa dia bangun pagi hari, dia sehat dalam dirinya, tubuhnya sehat, keluarganya alhamdulillah aman-aman saja, dan dia mendapatkan makanan pokok, maka sesungguhnya dunia sudah diberikan kepada dirinya. Ya, tentunya bagi orang yang bersyukur. Kalau orang yang tidak bersyukur tidak akan pernah puas. Itu kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai jam berapa kita salat? Kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya tentang kisah penyembelihan atau kisah pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya datang ya ke perkampungan Bani Sa'ad. Ya. Perkampungan Bani Sa'ad, Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena masa kontraknya itu 2 tahun. Karena masa susuan itu adalah selama 2 tahun. Ya, setelah selesai 2 tahun, karena Halimatus Sa'diyah melihat banyak keberkahan yang didapatkan dengan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau pergi kembali ke kota Mekah, minta perpanjangan kontrak kepada ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diizinkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke perkampungan Bani Sa'ad, dan beliau yang menghabiskan masa usia beliau, bayi beliau itu di perkampungan Bani Sa'ad sampai beliau usia masuk 5 tahun. Dan di salah satu momen ketika beliau berada di perkampungan Bani Sa'ad, ya, beliau saat itu bekerja mengembala kambing bersama anak-anak kecil bermain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi bersama dengan para sahabatnya ya, yang masih bayi saat itu. Dan ternyata saat itu datang 2 orang malaikat, ya, mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membelah dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disebutkan atau diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril alaihi salam wa huwa yal'abu ma'a ghilmani. Bahwasanya suatu saat itu ketika Nabi masih bayi, malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bermain saat itu bersama teman-teman yang masih kecilnya. Fa akhadahu fasara'ahu fashaqqa ala qalbihi. Kemudian malaikat Jibril mengambil Nabi, kemudian membaringkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membelah dadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastakhrajal qalba. Dan malaikat Jibril mengeluarkan hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan saat itu malaikat Jibril mengeluarkan ya noda hitam yang ada di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata, malaikat Jibril berkata, hadza hadzus syaitani minka. Yang hitam ini adalah bagiannya syaitan yang ada pada hatimu. Inilah maksudnya, inilah tempatnya syaitan yang akan dia menggodamu, yang akan dia membisikkanmu, yang akan dia berusaha untuk menyesatkanmu. Jadi dari kecil Nabi sudah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dicuci hati beliau menggunakan air Zam-Zam. Ya, setelah itu kemudian dikembalikan, ya, dikembalikan hatinya dan dijahit kembali dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Anas, saya masih melihat bekas jahitan di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya kisah ini kita ceritakan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin orang mengatakan, mustahil, ini cerita dongeng. Bagaimana caranya orang dikeluarkan hatinya? Ya mati dong. Ya. Pasti kalau mereka akan mengingkari.
Tapi dengan perkembangan teknologi Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwasanya itu bukan sesuatu yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saja dokter saja manusia biasa, bukan malaikat Jibril, bisa melakukan hal tersebut. Apalagi malaikat Jibril yang diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membelah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, itu kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh teman-teman beliau kalau beliau dibelah dadanya. Anak-anak itu, teman-teman Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibunuh. Mereka lari, pergi mencari ibu susuan beliau, itu Halimatus Sa'diyah. Dan ketika berjumpa dengan Halimatus Sa'diyah, mereka mengatakan, inna Muhammadan qad qutil, Muhammad sudah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'ul launi. Kemudian ibu susuan beliau pergi ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu sudah berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sudah berubah, ada perubahan daripada aurah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Anas, qala Anas, sahabat Anas bin Malik mengatakan, wa qad kuntu ara atharul mikhyati fi sadrihi. Sesungguhnya saya telah melihat bekas jahitan di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini atau kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang kita ceritakan? Dari apa yang kita ceritakan tadi? Ya, dari apa yang kita ceritakan tadi, ya, ada faedah yang bisa kita ambil daripada kisah tersebut. Yaitu wa fi hadhil haditsati isyaratun ila ismati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu sigharihi. Daripada kisah ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Ya. Nabi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dari sejak kecil beliau. Ya. Faqad uzila minhu hadzu syaitan. Sesungguhnya telah diambil daripada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam tempatnya syaitan. Maksudnya ya, kotoran-kotoran yang akan dimasuki oleh syaitan. Mahfuzan hifdzan khassa. Allah menjaga beliau dengan penjagaan yang khusus, membedakan daripada manusia yang lain. Dan berkata salah seorang ulama, ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan, wa kana hadza fi zamanit tufulah. Itu terjadi pada masa kecilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nasha'a ala akmalil ahwali, sehingga Nabi tumbuh, ya, dengan pertumbuhan yang sangat sempurna sekali. Karena dari kecil sudah tidak ada keinginan untuk melakukan keburukan-keburukan. Ya, dari kecilnya sudah tidak ada keinginan untuk penyimpangan. Makanya sangat salah kalau ada orang yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam masa kecilnya itu seperti masa kecil anak-anak yang lain. Tidak benar Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masa kecil Nabi itu sudah berbeda dengan manusia yang lain, anak-anak kecil yang lain. Allah menjaga beliau, hati beliau sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau anak-anak yang lainnya kita pahamilah. Ya, namanya anak-anak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun anak-anak masih kecil, tetapi beliau sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan beliau mengatakan bahwasanya beliau telah dijaga oleh Allah daripada godaan syaitan. Tapi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ya, waktu kita sudah masuk waktu sholat, maka ya, kita cukupkan perjumpaan kita pada malam ini sampai di sini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk kembali dapat mengkaji tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mempelajari, mengetahui sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita sudah mengetahui pepatah kita, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang apa? Tak kenal maka tak cinta. Tak cinta maka tak sayang. Ya. Bagaimana caranya kita mau mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mengenal beliau? Ya. Bagaimana caranya kita mau bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak tahu apa yang beliau telah lakukan
ya di dunia ini untuk bisa menyampaikan risalah dakwah ini. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling berhak terhadap diri kita adalah yang pertama kali adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Cinta pertama yang harus kita berikan kepada manusia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak akan beriman di antara kalian hatta akuna ahabba ilaih, sampai saya ini paling dicintai dari kepada dirinya mimma siwahu, ya, daripada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu ketika Nabi menjelaskan bahwasanya salah satu ciri keimanan seseorang itu adalah dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, tidak akan beriman kalian, sempurna keimanan kalian sampai saya yang paling dicintai. Apa kata sahabat Umar? Ya Rasulullah, ya, dibandingkan ibunya, dibandingkan ayahnya dan anak-anaknya. Apa kata sahabat Umar? Wahai Rasulullah, sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai dibandingkan orang tuaku, dibandingkan anak-anakku, kecuali diriku. Ya. Engkau paling saya cintai dibandingkan orang tuaku, kecuali diriku. Apa kata Nabi SAW? La ya Umar, tidak wahai Umar, kau belum dikatakan sempurna keimanannya. Ya. Kalau dirimu lebih kau cintai daripada diriku. Ya. Apa kata Nabi Umar saat itu? Kalau begitu ya Rasulullah, sekarang engkau adalah manusia yang paling saya cintai dibandingkan orang tuaku, dibandingkan anak-anakku, termaksud diriku. Maka kata Nabi SAW, barulah sekarang wahai Umar, engkau dikatakan sempurna keimananmu. Itu dia kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tujuan kita datangkan pengajian ini untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bisa mengenal agama beliau, bisa mengenal sunnah-sunnah beliau, apa yang beliau inginkan daripada dakwah ini, apa yang beliau harapkan kepada kita daripada dakwah ini. Tentunya kita akan dapatkan dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada pengurus dan semua tim yang telah membantu untuk pengajian kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di surganya kelak ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.